kita masih membaca-baca juga drop zone di hari pertama nanti seperti apa. Ya, let's see. Kita bakal saksikan Irengel bakal semoga dan seseru apa. Langsung aja berikan dukungan kalian di kolom live chat #IndoPride, #Gaspol, dan #tim kesayangan kalian. Sekarang juga welcome to the OG map. Ini dia Irengel. Yes, game kedua dari 6 game yang akan dimainkan pada hari ini nih. Ini dia, Irengel. Ada pesawat tampaknya dari bagian shooting range sampai dengan Ferry Pier. Kita bakal melihat mayoritas tim harus sampai dengan tujuan mereka tanpa perlu menyambung perjalanan mereka dengan kendaraan ataupun ngayun jauh kali ini. Dari Ayun berarti. ngayun dikit lah, boleh lah, tapi harusnya nyampe kok ke arah tujuan mereka. So far, satu tim, 2-3 tim turun juga, dan kita bakal melihat kali ini drop-drop baru untuk masing-masing tim. So far, server ini akan diisi oleh Homeboys dan juga dari Flash. Seperti biasa, always akan turun ke arah Yesnaya dan tampaknya Talon bukan tuh yang cabut turun juga. Bukan ya? Yang warna merah tuh Face. Talon merah juga. Itu Oh, Talon tuh. Talon kayaknya ngambil ke wait. Sabar. Mereka turun di Bukit Kentang, ngambil Pocin? Pochinki kah? Tapi, sabar. Oh enggak, mereka di bawah. Ambil rumah 12 ya kayaknya Talon ya? Talon berarti main di selatan Poin Pochinki. ambil Pocin. Poin pindah ke Pochinki, sementara Talon mereka ambil scrapping rumah 12 sampai selatan Pochinki. Sampai Ferry Pier. Ya, sampai Ferry Pier-nya. Oke, ini unik banget. Enggak, rumah 12, sorry gue salah lihat, Ferry Pier-nya. Betul. Karena gue lebih ngira poin yang turun di bagian Ferry Pier, karena Iya. mirip sama Primors. Karena mereka pernah turun di Ferry Pier juga. Pernah juga, betul. Itu yang tadi gue kaget, kok poin yang turun di Pocin? Gue kira Talon turun di Pocin, poin yang terus gitu ke arah Ferry Pier. Oke, ini adalah strategi baru dan unik juga. Dan alter ego Bentar, drop Evo itu kayaknya gue gak pernah ngeliat di scrim dah. Mereka ambil Pochinki. nggak pernah. Mereka tuh kalau nggak ambil ke Milta, ambil Primor cuma 12. Mereka cuma Gergopol, yang Gergopol juga pernah. apartemen Zarki, Stalber, Kameski, dan juga di bagian Primors. Nggak pernah Oke. tempat lain. Pochinki nih entah kenapa kalau ngomongin Pochinki yang ingat di kepala gua pertama pasti ada Xavier. Ya. Yang kedua Okiosura. Okiosura, Dua itu doang. Kalau Tahu ngambil ke arah Pochinki pasti yang kita ingat kepalanya cuma itu doang. Tapi ternyata dari arah RRQ sudah menerima beberapa gangguan. Ada tembakan-tembakan Jail dari Alliance. Untungnya nggak ada pemain dari RRQ yang ter-knockdown. Hanya sebatas tercicil saja untuk health bar-nya. Sementara dari adik Deketin. kayaknya bakal coba untuk nyari. Padahal nggak ada fast, coba ada helm level 1. Tapi Keluk cukup percaya diri untuk mencari keberadaan dari pemain-pemain RRQ. Mulai diputar-putar dan kayaknya hanya sebatas Cari info. informasi saja. Dia bakal cabut karena ada gangguan dan zoning out dari seorang Genfos. Ya oke, tadi sebenarnya keputusan yang cukup mengerikan. Andai dari tim RRQ tadi ada yang dapat M4 atau mungkin Scar L, atau 2 orang bahkan dapat Scar L, itu bisa dia ketumbang secara sia-sia. Tapi untungnya bagi dia tadi, tidak ada yang dapat senjata yang terlalu berbahaya untuk di awal-awal, dan tim RRQ bisa keluar dengan keempat player mereka masih utuh untuk di awal-awal ini. So far so good bagi semua tim, karena tampaknya sejauh ini semuanya berbagi dengan rata. Tapi tadi sempat lihat juga di screen kita ya, alter ego ini turunnya juga di bagian hospital, dempetin Face Clan. Sedangkan Gatka itu kosong melompong, tidak ada isi sama sekali. Tadi gue sempat kira Talon mungkin bakal Gatka, tapi mereka ke bagian Ferry Pier. Voin gue kira bakal ke Gatka juga, karena mereka sempat turun di Gatka. Ya. Tapi mereka malah turun ke Pochin. Dan AE ngambil bagian pinggiran hospital. AE ini playstyle kalau drop kayak gini ya, entah kenapa di kepala gue tuh kayak gitu tim secret, tapi zaman-zaman mereka main jadi tim senja. Oh, tim senja dulu Kontrolnya ya. bagian kiri Iya, hospital sama perumahan-perumahan di utaranya hospital yang mereka kontrol, nggak sampai ke arah Gergopol kontainer. Jadi emang fokus untuk bermain di pinggiran-pinggiran sisi barat dari pantai baratnya Irengel. Sementara tadi zona sempat kita saksikan juga zona menuju ke arah utara mengambil Stalber Kameski dan hanya menguntungkan untuk beberapa tim. Talon nyesel nggak sih? Nggak turun di arah Yasnaya, Yasnaya dilepas dikasih ke arah Flash, malah sekarang masuk ke arah zona. Loh? Iya, sabar. Lagi ada. Oh, lagi ada message. yang lain. Lagi Gimana ada. Gus? Lu kasih tanggapan dikit nih tentang Talon yang Lagi ada tiba-tiba telekomunikasi nih. ambil sabar. Ferry Pier, mereka ngelepas di Yasnaya, nguntungin buat Flash juga, kekuasaan full 100% buat Flash di Yasnaya, Gus. Sorry, tadi gue ngeliat flight padnya karena ada Iya. panggilan alam juga. Tadi Oke. flight padnya kalau boleh tahu kemana ya? Tadi dari bagian shooting range sampai ke arah Ferry Pier. Makanya dari Oh. beberapa tim yang diturunkan tadi RRQ sama Cedal hampir ketemu Iya. kan. Oke, berarti bagus dong. Ada 2 drop zone. Selalu gue katakan, lo Plan A, plan B. yes, Ya. plan A, plan B harus diambil. Flight path lo nggak nyampe Yasnaya Poliana, ya lo harus juga ngambil kondisinya plan B. Tapi Kayak kenapa gitu. ngalah sama Flash? Sorry? Tapi kenapa dia Talonnya ngalah sama Flash? Gue nggak mengatakan juga mengalah sih kalau kayak gini Nggak, sih. maksud gue kayak mereka sebenarnya masih bisa gacha gitu buat nge-fight masuk ke arah Yasnayanya. Apalagi yang gue tahu habitnya Talon adalah ngambil Yasnaya kirinya daripada Yasnaya kanan. Tadi flight path kan?
Fire PT Enggak, maksud gue sama-sama bisa loh kalau mau ke Yasnaya antara Talon sama Flash. Tapi Talonnya nggak milih buat fight ke Flash di Yasnaya, yang mereka pilih second drop zone. Ya menurut gue balik lagi ya itu keputusan masing-masing. Kalau mereka rasa kalah untuk coba adu-adu balap itu baru. ke sana. Oke. Jadi ini menurut gue lebih bijak mereka mengambil Veripier. Lagi ya, ini bisa dicontek dari manapun dan dulu gue selalu mengambil contoh EVOS Reborn. EVOS Reborn kalau nggak Impala, mereka ngambil scrapping kiri walaupun memang dulu efektifnya di Miramar. Karena Miramar space-nya juga banyak sekali. Yeah. Tapi Air Angel pun menurut gue juga harus untuk diambil second drop zone. Dan nggak semua tim bisa ngambil second drop zone. 3 tim mungkin, 3 sampai 4 tim, 3 sampai 4 tim. Sisanya 5 tim ke atas itu tetap bakal bentrok-bentrokan juga. 3 tim, 4 tim aja menurut gue kebanyakan. 2 sampai 3 tim lah kurang lebih. Itu harus diperhatikan juga. Kalau memang ada celah-celah kosong kayak Zarki itu masih kosong. Ya. Beberapa scrapping shooting range juga ataupun Gatka kayak gitu juga masih bisa mereka mainkan. Tapi balik lagi di hari yang pertama ini yang gue pikir drop zone itu bakal menjadi catatan di sebelum Scream, tapi ternyata Scream itu nothing. Scream Enggak. cuma ya udah Scream is just Scream. Ya. Enggak sama sekali bukan untuk kong kali kong masalah drop zone. Dulu Scream itu menjadi penentuan untuk di hari yang pertama. Ya. Oh, drop zone-nya jadi damai apa segala macam. Sekarang enggak. But buat gua lebih setuju yang sekarang di hari yang pertama adalah mereka waktunya untuk gesek-gesekan drop zone dibandingkan mereka shout out di Instagram mereka masing-masing. Drop zone mereka Sunhawk, Irangel, Tapi Miramar nggak di turun sini. di situ. Kagak, buat gue kayak gitu norak. Salah Gus. Di in-game ganti foto pakai kota Iya masing-masing. pakai foto kota masing-masing buat gue norak banget cuy kayak gitu. Lo mendingan kayak gini kayak lebih Ya, mungkin- ada hiburan buat kita di hari yang pertama. Mungkin norak, tapi secara entertainment sosial media itu masuk Oke. gitu loh. Oke, itu juga boleh lah sisi positifnya. Iya. Tapi buat gue kurang selera dengan kayak gitu. Iya. Gue lebih suka di dalam in-game-nya gue Kalau- gitu di hari pertama. Buat gue gini lah, kalau ketika lu mau punya plan, lu tuh nggak usah kasih tahu tim lain. Oke. Lu mau turun mana? Kenapa? Orang lain bisa setup lu. Iya. Tapi ketika lu itu nggak make sense. ngomong nih, gue pengen tabrak, misalkan gue mau tabrak Talon di Yasnaya, Oke. gue ngapain gembor-gembor? Oke. Tabrak aja, Talonnya nggak ready, setupnya gue tahu mereka turun di mana-mana aja, gue sikat. Iya, Tanpa gue ngomong-ngomong, daripada gue taruh di sosmed, oh gue juga turun di Yasnaya. Ya ngadu lah 4 lawan 4 dengan setup yang udah diatur pas gitu kan. 50-50. Ya. Cuman kalau dari pengamatan gue sih lebih ke arah sewar dan juga main psikologinya aja sih. Jadi Oke, kayak lo mungkin lo nge-share nikmatinnya ke arah dari sini. situ ya? Iya, Benar, gue itu cara nikmatin kita karena nikmatin juga seru, beda-beda. iya, Iya, seru betul. gitu kan. Karena menurut gue kayak ketika lo pengen nyerang nggak ketika lo udah mulai perangnya aja, tapi sebelum perang juga lo bisa nyerang kayak psikis lawan dengan lo ngasih tau drop zona di mana. Pasti kayak mungkin yang bakal ditelah sama lawan ternyata oh mereka biasanya turunnya di sini, mappingnya udah dilakuin, tapi ternyata ketika hari H mereka turunnya di tempat lain atau Iya. gimana. Iya. Jadi kayak lo ningkatin awareness tingkat tinggi ke lawan, tapi ternyata lo nggak ngejalanin hal itu. Padahal lawan lo udah siap-siap. Jadi kayak ngasih kelengahan lah, ternyata next match dilakuin. Jadi kayak lu dibikin lengah, oh dia nggak kesini cuy, aman, udah kita Oke. turun kayak biasa. Ternyata next matchnya mereka gangguin dengan opsi-opsi yang udah mereka atur strateginya. Jadi ya menurut gua itu semua sah-sah aja, tergantung Sah, dari betul. cara kita untuk nanggapin dan nikmatin momennya ya kayak gimana. Seleranya, balik lagi ke selera. Ya, gue juga kalau gue kurang selera begitu tapi banyak juga yang nikmatin dengan cara itu ya fine-fine aja. Betul? Oke, tapi ya ngomongin lagi dengan circle ke atas mungkin ada penyesalan juga untuk beberapa tim yang mengambil second drop zone. Ya. Kebanting jauh. Tapi buat gue ya lo nggak harus misal lagi, lo bisa belajar ini juga bagaimana lo juga harus mengungkap masuk ke dalam circle yang seharusnya kayak contohnya tim Talon, Veripier mereka ambil tapi memang Yasnaya menjadi tujuan dan mereka harus Iya. solving dan mereka harus upgrade level mereka lagi ya. Jangan sampai monoton lagi. Kalau mereka main Yasnaya Poliana ya monoton. Mereka nggak berkembang situasi dan kondisinya. Tetapi seperti ini mereka bisa nge-solving lagi untuk next Miramar mungkin jadi pelajaran. Think out of the box. Ya. Yes. Karena betul. balik lagi Gus, kayak bilangnya gini loh, kebetulan aja lagi ke Stalber, deket Yasnaya. Iya. Kalau ke tempat lain, komentarnya juga pasti beda gitu kan. Ya. Mindsetnya beda. Ya kalau kita main PUBG Mobile, cuma berdasarkan kayak aduh coba gue turun di sini zonanya deket banget. Andaikan. Iya nggak berkembang gitu gameplay kita bakal stuck aja. Tapi kalau kita dihadapkan dengan berbagai situasi yang berbeda di banting zona, harus lewatin berapa tim itu juga bakal membuat gameplay kita level up lagi. Tapi kita bakal lihat kayak juga tampaknya dari Flash sembari rotasi ada yang keculik nih pas. Ya, udah mulai ada penculikan-penculikan terjadi dan yang diuntungkan adalah tim RRQ karena mereka yang berhasil memotong pergerakan dari tim Flash. Ini dengan kondisi circle yang menuju ke arah atas, tadi circle kedua juga masih menuju ke arah Stalber juga Kameski. Yasnaya juga masih masuk, kemungkinan besar ya barat, selatan sama timur yang bakal chaos, terutama mungkin ke arah barat gitu dengan potensi pemikiran tim-tim yang mayoritas banyaknya. Oke, kita bakal muter dari bagian barat, ternyata kalau kita lihat di map stream baratnya udah padet banget. Ini rame banget sih karena
kalau diperhatikan ya Pak, kebanyakan tim langsung ngambil sisi dari barat. Sisi timur puter jauh, malah nggak terlalu banyak tim. Sini kalau kita lihat dari map stream ya, mungkin ada 2-3 tim doang yang ngambil sisi tersebut. So kita bakal lihat kali ini juga mungkin harusnya banyak tim yang mulai keculik nih, satu persatu mulai tabrak-tabrakan, mulai clash. Tapi jujur Pak, zona-zona seperti ini, zona yang disukain banget sama 2 tim yang gue tahu. Siapa tuh? BTR dan juga Point Donkey. Oke. Ini mereka banyak menghasilkan momen-momen yang bagus ketika zona ini menuju ke arah Stalber. So kita bakal lihat di gameplay seperti apa. Dan ternyata Talon balik ke rumahnya dan bertemu dengan orang yang ngerebut kota dia. Sini dari Flash dengan 3 pemain tersisa harus menghadapi tim Talon yang kali ini sudah comeback. Sudah akan menghadapi tim yang merebut kota mereka 4 lawan 3. Baru dibilang sama Agus ya, kalau mereka ngambil ke area Yasnaya lagi agak-agak monoton gameplay mereka. Tapi ternyata yang dilakuin sama Talon adalah kembali lagi menuju ke area Yasnaya dengan mendapatkan 1 korban tadi menuju ke arah tim Flash. Ada 1 anggota Flash yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Jujur nih gue masih harus ngebaca-baca lagi, harus ngeliatin line up dari tim-timnya di tengah bursa transfer yang sudah terjadi. Karena namanya ada yang beda cuy, ada yang ditambah-tambahin lagi buat nama depannya. Jadi adaptasi juga nih buat talent-talent yang nantinya bakal bertugas untuk penyebutan nama-nama dari setiap partisipan. Flash itu berarti dari Vietnam yang udah dipulangkan siapa? Zeus ya tadi berarti? Iya, Zeus tadi satu player mereka. Tapi Flash ini kan bisa bilang roster yang cukup baru juga nih Pas ya. Dan mereka menunjukkan di off-season mereka garang banget gitu. Birunya cuma 1 cuy, cuma Yongti doang. Iya, itu Yongti juga kayak ganti nama deh. Kayak dia player up. Beda nama kayak. Enggak, Yongti enggak. Sama-sama. Itu yang baru tuh Bows, Zeus, Tops sama Tino. Ini Topsnya beda sama Topsnya STE ya? Beda. Ya? Itu top. Itu top. Ini ada Tops. Z ya. Tops. Ada Z ya. Bukan Tops tapi Tops. Ya? Ada Z ya. Betul. Ya, kita bakal lihat kayak ini dengan zona yang kembali berbahaya bagi player tapi dinikmati oleh para penonton. Zona yang kebanting ke arah kanan menuju ke arah perairan dan akhirnya mengambil puncak dari Gunung Stalber sampai dengan pantai ataupun tebing-tebingan di sisi Kameshki. So far kita bakal lihat tim Alter Ego, mereka pun kecepit di pinggir area sisi kiri zona, masih di antara tim-tim lain yang berotasi juga, masih dempet-dempetan. Tapi berbahaya bagi tim Alter Ego adalah depan mereka juga ada pegunungan yang bisa diisi oleh cukup banyak tim. Tapi ngomong-ngomong tim berbahaya, ternyata Void saat ini kehilangan 2 pemain mereka tersungkur ke arah tanah. Masih ada upaya untuk revive juga, tapi dari Viking tampaknya mulai mendekat. Zeta dalam posisi untuk nge-defend, dalam posisi untuk nge-backup. Tapi dari Viking tampaknya yang turun dari bukit bahkan untuk menyerang, untuk menumbangkan tim Void yang saat ini masih berupaya, masih berusaha untuk melakukan revive. Dan tampaknya ada cover yang bagus banget dari seorang Zeta. Mendapatkan hampir 2 pas. Hampir 2, tapi dapat secure point juga bagi tim Void. Vexel langsung tarik mundur, langsung cabut. Tapi kembali dengan keadaan yang sama. 2 player saja yang tersisa saat ini bagi tim Void. Ya, mereka bakal bergerak tentunya untuk melakukan sebuah regroup position karena Rezak dan juga Potato masih dalam kondisi knockdown. Vexi sudah terselamatkan. Sementara dari sisi lain di mana Excel tadi bisa mendapatkan 1 berkolaborasi, ternyata Talon juga Ararki untuk bisa memotong pergerakan dari Tem. Sementara Razy di arah lain terpotong oleh Vampire. Pertemuan berikutnya antara Bigetron dan juga tim Vampire setelah tadi mereka bertemu di arah Sunhawk, kali ini berlanjut karena Morman bisa mendapatkan 1, tapi Bigetron dengan granat yang dilemparkan memberikan press menuju ke arah Vampire. Onsen mundur menuju ke arah belakang sana melakukan looting, tapi ada backup di arah lain. Swap bakal ditahan, tapi Tony Key malah bisa mendapatkan 1 pelornya habis, tapi Bigetron dilucuti 1 persatu dengan adanya gangguan yang datang dari another team yaitu Alliance. Iya, tampaknya pegunungan ini, kembali yang gue bilang tadi, berbahaya banget karena zonanya shifting ke arah kanan. Penumpukan di bagian lereng-lereng di puncak gunung ternyata cukup memakan banyak korban. Nah, sementara kita bakal dari Viking yang tadi sempat menumbangkan 2 pemain dari Void. Saat ini pun harus rotasi kembali karena tadi mereka nge-push sampai keluar area zona. So far setelah dari VPE tampaknya kedatangan tim-tim lain juga harus membuat mereka kembali battle mode. Dan sekarang tampaknya dari Alliance pun ditumbangkan kan nih, Salcom di Lions kehilangan adik Luke. Onzen masih sisi depan, tapi Tony K lagi-lagi mendapatkan knock ke arah lawannya, nge-pressure ke arah lawannya, dan kali ini menjadi penyelamat bagi timnya sendiri. 5 elim VPE, 5-5-nya dari Tony Kurniawan. Entah kenapa ya, kayak timing munculnya Tony itu selalu tepat gitu loh. Walaupun dia menggunakan shotgun kan biasanya orang tuh agak serambangan gitu buat maju ke depan. Apalagi kelas combat tadi dihalangin sebuah smoke. Dia on time banget untuk bisa memberikan tekanan demi tekanan menuju ke arah lawan. Bahkan Void ternyata dibuat bentar-bentar kelimpungan yang hanya menyisakan seorang Zeta.
Press yang dilakukan lawan membuat mereka pincang untuk di Irangel pertama. Ada satu lagi yang bakal datang, tapi Zeta kayaknya bakal nge-secure eliminasinya terlebih dahulu. Menjaga badan dengan sangat baik, tapi Homeboyz menerima gangguan dari arah tim lain. dapet. Ternyata Magna yang berusaha untuk mengganggu juga malah membantu Zeta untuk bisa mendapatkan eliminasi yang ketiga. 3 eliminasi, semua disumbangkan oleh seorang Zeta. Gue mau komentarin ini. Kenapa? Terlihat dia bermain dengan sangat liar. Iya. Nge-push dalam keadaan dia last player standing. Tapi dia nge-create space yang begitu besar, mendapatkan poin yang begitu berharga. Dan sekarang malah menyelamatkan posisi dia sendiri. Karena dia bermain dengan tanda kutip sangat agresif banget. Dan itu yang gue suka dari Zeta. Gue rasa ini player berkembang dengan sangat pesat ya. Dibanding dengan mungkin tahun lalu, player ini sekarang agresifnya sama. Tapi dia tahu gimana cara memaksimalkan gameplay dia. Sesuai dengan style dia untuk timnya. Berarti yang gua notes adalah semangatnya dia. Karena ketika dia punya semangat, improve ide dari teman-temannya bisa dia terima dan akhirnya bisa ngembangin diri dia sampai saat ini. Decision makingnya dia untuk gak overpick, untuk pengambilan keputusan dan segala macamnya kayaknya untuk di 2 match ini membuktikan bahwa Zeta sudah lebih matang dari tahun lalu. Yang akhirnya membuat dia tampil dengan bagus untuk di 2 match pertama ini. Walaupun sekarang menjadi pemain terakhir bagi tim Void OKD. Tapi Void masih bertahan sejauh ini berkat seorang Zeta. Tapi di arah lain ternyata Viking terhantam juga Gosu langsung menjadi poin berikutnya. Sementara Viking hanya menyisakan last man standing mereka. Iya Pak, Trongzin masih bertahan juga. Tapi tampaknya Alter Ego sudah mulai memetakan diri mereka. Juga dengan poin perdana mereka di season kali ini. Dapatin 1 elim, kalian dari tim Alter Ego perlahan-lahan mulai mencari poin-poin yang mereka harusnya dapetin dari game-game sebelumnya. Tapi so far bakal dari Rosemary dan kawan-kawan. Mereka masih ada di pojokan area zona. Depan mereka juga masih ada VPE. Dan juga ada Salcom DJ Lions yang menghadang rotasi mereka. Tidak bisa bergerak dengan bebas. Naik ke atas juga ada MEC. Turun ke bawah juga ada Flash. Kemanapun Alter Ego pergi, tempur jawabannya saat ini. VPE Tony K kembali melakukan spray down. Untungnya pelurnya habis, tapi ada Onzen yang langsung menyambut kedatangan dari Rosemary yang ditumbangkan secara instan. Backupnya terlalu jauh tadi ya. Sulit untuk backup. Gue tahu niatan Rosemary adalah mencari celah kemana dia bisa bergerak. Tapi ternyata langsung disambut oleh Onzen. Tapi dari seorang Zeta kembali lagi dengan tambahan. Wah oke, Alter Ego dikomitin, ditabrak pakai kendaraan, and what happened? Tiba-tiba mereka tabrak. Gue bingung sama decision mereka sih. Kayak Gue gak ngerti. Kayak nggak komit gitu. Tadi Rosemary maju emang dari angle shoot ketutup ya sama bukit dari sama bukitnya, pohon. betul. Jadi nggak bisa nge-backup Rosemary-nya. Terus yang gue bingung, follow up dari 2 player lainnya datang, tapi gue nggak ngelihat Alpha selaras juga, atau mungkin tadi Alpha selaras tapi ngelihat duanya kanok, jadinya Alpha banting setir ke tempat lain lagi. Kayak decision mereka bukan dalam satu suara kayak tapi menurut gua tadi. even mereka komit pakai mobil semua gitu loh pas. Bukan hal yang menurut gue wise untuk mereka lakukan dalam keadaan tadi mereka masih bisa ada waktu dikit untuk memainkan. Iya, I mean mereka masih belum kena blue zone tadi kan. Walaupun kena masih ada bisa main dikit ataupun bisa puter dikit. Entah mereka mau ngebalap VPE-nya dulu, mau nutup di overlap depan, ya, mau di overlap. Atau mereka mancing satu vehicle, duanya ngebokong dari belakang, nge-sandwich, ya kita nggak tahu lah opsi-opsi seperti apa yang ada di kepala mereka. Tapi yang jelas menurut gue decision mereka tadi, gue sangat mempertanyakan. Karena tadi adalah battle yang, saya konyol untuk dilihat bro. Gue nggak bisa dibilang konyol banget, ini kan POV dari kita aja gitu loh. Kayak gue masih perlu nonton ulang sih, gue perlu nonton ulang sekali lagi gitu. Untuk apa ya, memastikan diri gue kayak apa yang mereka lakukan sebenarnya. Karena yang kita lihat tadi di layar kita hanyalah tiba-tiba satu mobil nabrak ke arah lawan dan dua-duanya kenok dari pemain Alter Ego. That's it, itu yang kita lihat gitu. Dengan sekejap itu, gue masih bingung what actually happened. Sampai mereka bisa mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. So kita bakal fokus. Betul. The game, the show must go on kali ini. Tampak dari MEC dan juga kita bakal lihat dari New Era. 2 tim asal Malaysia bakal berada juga, kita bakal lihat serang Hasbi. Langsung turun, langsung melompat dan langsung menumbangkan 1 pemain lawan juga. Tapi dari Kim melakukan spray down dari jarak jauh, lontarkan gerak juga menuju ke arah tim New Era. Wing mulai keluar. Tapi apakah bisa connect? Apakah bisa menumbangkan lawannya? Di sisi lain ada Peko pun tertangkap di ledakan dan RQ masih punya 3 pemain yang masih tersisa. Kembali ke MEC, kembali ke arah New Era. Tampaknya terkena spray dari seorang Alpha, last player standing dari tim Alter Ego yang akhirnya mengambil keuntungan dengan coba untuk nge-pressure ke arah lawan, ke arah fight yang sedang terjadi untuk melakukan clearing ke arah lawannya. Ya, tapi dia udah ngebuka badan ke arah sebelah kiri, jadi dari Magna otomatis bakal tahu keberadaan dari pemain Alter Ego yang terakhir, bahkan tim di depan mereka. New Era juga udah tahu keberadaan dari seorang Alpha yang tadi sudah membuka tembakan menuju ke arah tim Magna. Revive harusnya bakal berhasil dilakukan karena masih dalam kondisi yang cukup aman, belum terlalu termakan oleh sakitnya DPS dari Blue Zone. Sementara Mikael akan coba mencari jalur aman
supaya Magna Sakit bisa di zone masuk ya. menuju ke arah zona. New Era bakal memotong di bagian depan sana. Kayaknya bakal ditabrak atau hanya diintip saja. Hanya diintip mengambil keuntungan dari high ground control yang bisa dia lakukan. Tapi Alpha berpindah ke sisi lain menghadapi Vampire kali ini. Sementara Magna sudah mulai bergerak juga dan New Era kayaknya gak bakal membiarkan Magna lolos dengan sangat mudah. Dan Tem langsung diamankan begitu saja. Noval tadi bisa mendapatkan satu tapi gagal untuk bisa mendapatkan korban. Dan kedua Alpha termakan oleh seorang Onzen. Altrico dipulangkan ke arah lobby. Vampire kembali lagi dengan aksi brilian mereka. Elimnya udah dapat 11. Yap, 11 elimination, 14 poin di game pertama. And still going strong saat ini bagi tim Vampire. Tapi di bawah mereka juga masih ada tim Pas yang sedang mengejar poin-poin penting. Flash kali ini juga coba untuk memaksimalkan game yang kedua. Chef masih berliku-liku juga coba untuk mencari posisi aman, coba untuk ngelebarin sayap. Tapi lihat switch seat dan coba untuk menumbangkan pemain dari MHC yang ada depan muka dia, dan ditumbangkan juga Hasbi harus pulang ke arah lobby dan elim ke-12 bagi tim Vampire. Ini experience-nya Swap kayaknya kelihatan banget ya. Percaya Iya. diri banget buat Pede langsung banget. turun. Karena itu do or die Pas. Iya, Dia kalau betul. nyetir juga nggak bisa gitu. Dan seyakin itu gitu dengan shotgun yang ada di tangan dia, dan udah seyakin itu dengan flick yang bakal dia lakuin Iya. untuk ngelihat pemain yang nantinya bakal nongol. Karena gue percaya banget lah, nggak mungkin orang sepeda itu nge-switch ke FPP mode untuk bisa nyari last man standing di tengah smoke gitu. Kalau dia nggak yakin sama flicknya dia gitu, nggak yakin sama skillnya dia. Dan terbukti kali ini 12 eliminasi dikumpulkan oleh Vampire dengan kondisi 3 pemain mereka yang masih ada. Sementara New Era mendapatkan satu bayang-bayang dari tim Flash. Kali ini tembakan diberikan juga, namun Noval masih belum bisa mendapatkan knockdown. 2 pemain tersisa menghadapi 4 pemain dari tim Flash kali ini yang bisa saja sewaktu-waktu mendekat dengan cepat karena keunggulan jumlah dari tim Flash. Sementara Noval masih berusaha untuk memberikan informasi. Sementara fight. Secret kita berpindah akan kontes dengan Hampir RRQ. Granat dilemparkan, masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi kali ini Terang turun dari arah vehicle-nya, akan 1v1 bersama dengan Genfos. Genfos. Dan Genfos lah yang bisa memenangkan fight tersebut. Terang berhasil diamankan. Satu orang terspot di balik Jaiki slow vehicle. kunci. Sudah mulai di marking kali ini. Granat Kunci. dari Genfos bakal dilemparkan begitu saja. Akankah on point? Tapi Smoke di pop up juga untuk bisa menyelamatkan rekannya. Follow up data pun ke arah satu pemain tersebut. Secret kelimpungan sekali. Decision seperti apa yang bakal mereka lakukan? Revive atau mundur mencari tempat yang aman? Tapi lihat dari RRQ, mereka pun nggak bisa full commit Pas, karena mereka tahu dari atas bagian gunung bisa aja mereka terkena spray down ataupun tapping-tapping dari tim-tim yang berbeda. Jaiki coba untuk mengambil posisi berbeda, kali ini bakal coba keluar dari asap-asap yang dia sudah lontarkan, tapi lontaran granat dari seorang Lapar hampir menumbangkan seorang Jaiki. Asap yang cukup tebal membutakan vision dari seorang Lapar yang tidak bisa langsung menumbangkan seorang Jaiki yang tadi sempat terkunci, tapi bebas kali ini dari kuncian tim RRQ. Tapi tampaknya ronde kedua pun dimulai, spray down dari Lapar menuju ke arah Jaiki. Gagal mendapatkannya tapi sudah lock on, sudah dikunci. Tidak bisa banyak bergerak Jaiki dari posisi proning dia. Ya, udah ke-lock di situ, udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Bahkan ada Break yang berusaha untuk memberikan drill section, malah menerima damage yang begitu menyakitkan. Bannya kempes Pecah. Ipon. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cover. tapi ternyata beat berhasil dilakukan dengan sangat baik. Backup datang dari seorang Frankie untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown. Bahkan Bos. korban kedua datang, Frankie memporak-porandakan setup dari RRQ. 2 tumbang kali ini, 3 lapar yang tersisa, dan granat yang hampir saja on point berpindah dengan cepat dengan menggunakan sebuah bagi berputar ke area luar dari kompon ini. Granat dimasak. Break berusaha memberikan tekanan berlebih menuju ke arah tim berbahaya. RRQ. Last man Berbahaya. standing. Akan terjadi seperti apa? Granat cukup matang tapi ternyata Lapar kembali lagi bisa berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Ada yang sedang ter-knockdown, masih bisa memberikan informasi. Ada satu imposter yang akan dilewati, tapi Break tidak akan membiarkan imposter ini hidup lebih lama lagi. Langsung tereksekusi begitu saja. Ini menjadi satu hal yang sangat repot belum kena. karena 1 melawan 3. Genfos masih bisa memberikan info, tapi granat yang bakal berbicara. Lapar terjebak di dalam rumah ini. Nggak bisa bergerak, lihat Molly yang dilontarkan mengunci Lapar dalam satu ruangan kecil dalam area rumah ini. Dan lihat dari tim siapa Secret itu? tampaknya ada penyelamat bagi tim RRQ. Ada Osja. Osja yang datang mengganggu fight ini. Ini ditakuti oleh tim RRQ, terjadi para tim Secret. Saat ini dari tim Secret tinggal misalkan Wah, Break dan juga kelar. Jaiki. Tapi dari seorang Lapar pun harus ke take down dan tumbang di posisi ke-7. NT bagi tim RRQ. Ya, bahkan gua tadi udah mau bring the hype-nya lagi ketika gua ngelihat adanya Talon yang mendekat, tapi ternyata Talon juga terganggu oleh sisi-sisi yang lain karena ada tembakan dari tim Flash ataupun dari Vampire yang bisa mengganggu posisi mereka. OsJTH pun kali ini sedang berusaha untuk bisa mengontrol posisi mereka untuk bisa masuk kembali menuju ke arah zona, karena gangguan yang datang menuju ke arah mereka adalah gangguan-gangguan dari tim Flash atau Face yang ada di sekitar mereka. OJTH dengan 4 anggota mereka, 2 eliminasi sudah mereka dapatkan. Smoke sudah mulai terpapar begitu banyak di area-area open field, tapi ternyata satu Dapat anggota lagi? dari Belum PES dapat. sudah mulai berhasil diamankan.
Dan korban demi korban sudah mulai berjatuhan juga. OsJTH benar-benar nyangkarin semua pemain dari tim FaZe. Iya, tapi lihat dari FaZe. Dalam satu cekungan mangkok kali ini, dilontarin granat demi granat, demi granat, demi granat. Bagaikan red zone buatan. Akhirnya mereka pun tertumbang, dipulangkan ke arah lobby. Dan Osja mendapatkan kali ini 5 elimination memasuki top 5 saat ini. Tampaknya dari Flash pun tertumbangkan di posisi kelima menyisakan 4 tim. Ada VPE, Osja, Talon dan juga tim Secret. Kembali tim Indonesia bertahan hingga top 4. Dan dapatkah Talon men-secure WWCD di game kita yang kedua dan men-secure WWCD kedua bagi tim Indonesia? Kalau kita ngelihat dari jumlah, sebenarnya potensi Talon lah untuk bisa mendapatkan chicken karena jumlah mereka juga masih utuh. Walaupun knock 1 gua rasa masih bisa ke revive. OJTH juga punya WWCD forecast yang menurut gua sama seperti Talon. Kalau kita ngomongin dari segi jumlah player yang tersisa, Vampire hanya tersisa 1. Kayaknya bakal sangat-sangat menahan untuk last man standing ini adalah seorang Swap ya. Kalau gua nggak salah tinggal Swap doang yang tersisa. Terus dari pemain-pemain lain juga dari tim Secret mereka tersisa 2 setelah tadi mereka benar-benar ngurungin pergerakan dari RRQ, mendapat gangguan dari OCTH dan mendapat gangguan dari arah tim Talon, tapi kayaknya nggak ngebuat mereka terlalu panik karena mereka sudah mengirimkan 1 anggota mereka untuk masuk ke arah zona. Kalau kalian perhatikan di bagian minimap udah ada break dari tim Secret yang berwarna pink untuk mengontrol bagian timur. Sementara Secret dari OCTH kali ini mengganggu setiap gerak-gerik dari tim Talon karena Talon sekarang masih berada di bagian luar dari zona. Jadi harus di zoning out supaya Talon nggak bisa mengontrol zonanya. Tapi susah sih ini untuk tim Talon ya, dimana mereka kayaknya juga masih ada di pinggir area zona dan center zone-nya itu bisa kekunci sama tim OJTH atau Osja. Dimana dari Giwin kawan-kawan mereka punya posisi yang cukup enak untuk melakukan defensif menghadapi tim Talon yang kayaknya coba untuk mendobrak pertahanan, mendobrak player dari tim Osja. Ini PR-nya Talon tuh 2. Nge-break setup dari OJTH sama harus tahu posisinya GK. Betul. Kalau posisinya GK nggak ketahuan, gua rasa ini bakal jadi Game sebelumnya. betul gagal jika mereka kebokong dari belakang juga, yang akhirnya membuat mereka rugi. Tapi Linux ternyata bisa memperhatikan ke arah bagian sebelah kiri tadi. Satu buah informasi penting didapatkan oleh seorang Linux tentunya untuk informasi bagi tim Talon. Menang dari segi jumlah, butuh tenang sebenarnya dan momentum tepat supaya Talon nggak kehilangan WWCD ini. Yap, ini Talon harus main agresif sih, harus coba cari celah dalam pertahanan tim Osja. Dan ketika mereka dapatin knock, mereka juga bisa nge-pressure. Gue nggak bilang harus tabrak, tapi bisa nge-pressure ke arah OJTH. Gimana mereka bisa coba untuk menahan posisi OJTH agar nggak bisa nge-revive, kikis mereka pelan-pelan, dan juga ngambil area demi area yang bisa dikuasai oleh tim Talon, nge-pressure OJTH agar nggak bisa melakukan banyak movement untuk meng-counter movement dari Talon sendiri. Tapi lihat dari OJTH tampaknya mereka sharing healing atau mungkin utility ya, dibagi-bagi juga. Tapi dari Yoru, dia pun masih bermain cukup defensif. Coba lompat-lompat di balik pohon, coba mencari informasi. Dan ini stalemate yang cukup mengerikan dan cukup tegang antara ketiga tim ini ya. Karena tiga-tiga ini megang posisi yang berlawanan. Sebenarnya bikin tegang tuh dua playernya tim Secret cuy. Kalau kita ngomongin tinggal 2 tim doang gitu kan, 4 lawan 4 antara OCTH sama Talon, kayaknya ya udahlah tinggal fokus ke arah 2 tim ini aja. Tapi yang jadi permasalahan ini 2 tim gak berani komit adalah keberadaan dari tim Secret yang entah lu mau gangguin yang mana nih, lu mau gangguin Talon apa lu mau gangguin OCTH. Dan gue yakin siapapun yang diganggu itu udah pasti bakal berkurang tuh WWCD forecast ya, bakal ngasih ke arah lawan yang gak terganggu sama tim Secret. Malah bisa tim Secret dan Chicken. Kalau sampai jadi Talon dan juga OJTH fight besar-besaran, tubruk-tubrukan, dan TS mengambil sisi tengah gitu ya, bisa dihabisin semua di sweeping, dan ya udah WWCD untuk tim yang tinggal sisa 2 player. Iya. Tapi so far dari ketiga tim ini punya fokus, punya kesabaran tinggi banget, 3 disiplin sangat oke juga. Betul. Positioning juga oke, mereka tahu batas-batas movement mereka tahu di mana limit mereka untuk bergerak ataupun ngintip. Karena dari tadi nggak ada satupun yang kenok atau bahkan terkena cicilan pun minim banget. Gak ada yang overpick bro, semuanya pada main aman semua, betul. Bahkan Misery juga masih ditinggalkan sebagai jangkar di arah belakang sana sebagai watchtower untuk info-info yang bisa didapatkan oleh tim Talon juga. Kalau tadi kita ngelihat Linux yang jadi watchtower, tapi saat ini sudah mulai bertukar di mana Linux yang regroup bersama dengan pemain-pemain Talon yang lainnya, sementara Misery lah yang ditinggalkan di arah belakang dan sudah mulai ada scout yang dilakukan oleh seorang Chopper memberikan distraction ke arah tim-tim yang tersisa, ke arah player-player yang tersisa. Granat dilemparkan spekulasi menuju ke arah tim Secret, tapi nggak on point sama sekali granat dari seorang Linux. Gue suka nih, walaupun gak on point, seenggaknya ngarahin tim Secret ke tempat yang bisa lebih terprediksi sama tim Talon. Enggak, gue suka. Mereka ngedorong TS ke arah Osja. Karena kalau mereka gerak ke kiri, open banget dari sisi tim Talon. Ke kanan, masih ada space bergerak. Masih ada movement yang bisa mereka ambil, bisa ngepron, coba untuk buy time lah. Dengan harapannya tim Secret, gue yakin 100% adalah
Talon tabrak ke arah Osja. Tapi Talon tahu, nggak mungkin gue tabrak, nggak mungkin gue majuin. Harus gue sikat tim Secret duluan dan itu dia break. Akhirnya ditangkap oleh pemain-pemain tim Talon. Jaiki last player standing bagi tim Secret. Tapi Talon nggak boleh full commit untuk langsung nge-clearing. Karena kalau ada kondisi mereka kenok, bisa dibalikin sama tim Osja. Dari ini yang gue bilang. Osja. Ketika Talon lagi fokus sedikit pun ke arah Secret, Osja langsung mengambil keuntungan. Bisa ditumbangkan, Osja langsung mengambil sisi center dari circle-nya. Dan lihat dari Secret, bakal coba, bukan tim Secret, tapi Secretnya Osja mulai melakukan pergerakan bagi man. Mulai coba untuk nge-pressure tim Talon yang kali ini sudah melakukan forting, tapi hujan granat mulai dijatuhkan. Red zone buatan sudah mulai aktif. Tapi tampaknya dari Talon pun tidak berdiam diri. Lontaran granat coba untuk menumbangkan Chopper, tapi tidak bisa. Axel terpancing, Secret ke trading, tapi Talon still standing sejauh ini. Secret last player standing mereka tidak mau keluar, tidak mau membuka badan, masih menunggu momennya. Tapi Talon pun akhirnya harus ditumbangkan, harus dipulangkan ke arah lobby. Dan sekarang dari Jaiki di Lindes, itu dia WC dibagi tim Osja TH. Congratulations OSJTH yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua Erangel pertama. Sebuah decision yang begitu bagus, kesabaran tingkat tinggi, sedikit